Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan daring teori akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep beban. Adapun nama-nama kelompok kami adalah saya sendiri Lulu Nabila Azhari, Lili Agustianto, Nurasia Harahap, Yulia Sari Mutia Dewi, Nuriatipah Marpaung, dan Aldi Saputra Pohan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama adalah definisi beban. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Menurut Sumarsono dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar, penerbit Salemba 4 pada tahun 2013, beban adalah aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomi dalam menciptakan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. B. Karakteristik dan klasifikasi beban. Karakteristik yang terkait dalam makna biaya satu aliran atau penurunan aset. Untuk mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. 2. Operasi utama berlanjut. Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi dan mengirim berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan serta melaksanakan berbagai jasa. Menurut Mulyadi 2015-13/16, klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu A. Objek pengeluaran. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Semoga yang saya paparkan dapat diterima. Terima kasih. B. Fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Yang C. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Yang D. Perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume. Kegiatan biaya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya periodik atau variable cost. Yang kedua, biaya semi periodik. Yang ketiga, biaya semi fix. Dan yang keempat, biaya tetap. E. Jangka waktu manfaatnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pengeluaran modal atau manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. C. Pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan beban. Pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama yaitu cost historis. Cost historis merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan aktiva. Contohnya itu seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, cost pengganti. Cost pengganti merupakan untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi sama. Suatu entitas merupakan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan. Contohnya yaitu penilaian untuk persediaan.
Yang ketiga yaitu ada setara kas. Setara kas merupakan menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal merupakan rupiah yang dikeluarkan. Pengungkapan beban. Menurut IAI tahun 2012, pengakuan beban dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi masa depan telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu. Untuk pengungkapan beban yang selanjutnya yaitu beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Dan yang keempat, beban segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Yang terakhir, beban juga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset. D. Penyajian. Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 tahun 2015 terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain tercantum dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan laba rugi secara umum ada dua bentuk, yaitu 1. Bentuk tunggal atau single step adalah bentuk laporan laba rugi dengan menggabungkan semua biaya dan penghasilan menjadi satu kelompok, sehingga dalam menghitung laba atau rugi bersih hanya dengan mengurangkan total biaya dengan total penghasilan. 2. Bentuk bertahap atau multiple step terdiri dari banyak bagian, subbagian dan subsaldo, atau yang dikehendaki adanya penggolongan atau pengelompokan lebih lanjut terhadap pendapatan melalui aktivitas operasi ataupun aktivitas sampingan perusahaan. E. Pelaporan. Pelaporan beban tidak dapat dilepaskan dari pelaporan pendapatan. Beban dilaporkan laba rugi sebagai pengurang dari pendapatan. Beban dilaporkan sebesar nilai yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun materi yang kami paparkan belum lengkap. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Akhir kata, sebelum saya menutup perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.